identitas nasional. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu identitas nasional. Sebelum masuk ke pengertian tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu identitas dan apa itu nasional. Identitas berasal dari kata identity, yang berarti karakteristik, tanda-tanda, ataupun jati diri seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan nasional, yaitu mewakilkan identitas seseorang atau kelompok berdasarkan persetujuan fisik, budaya, ragam, bahasa, cita-cita, serta tujuan. Maka dapat didefinisikan identitas nasional secara umum, yaitu perwujudan nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam berbagai aspek kehidupan dengan karakteristik yang melekat yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Selain itu, pengertian identitas nasional pun bisa dari beberapa ahli. Yang pertama bisa dari Berger, Toynbee, ataupun Wibisono. Pembahasan yang kedua, apa sih bentuk-bentuk dari identitas nasional? Yang pertama seperti bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini banyak sekali bahasa-bahasa di berbagai daerah. Maka, kita sebagai manusia dan masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, yaitu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Yang ketiga yaitu bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Yang keempat, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia banyak sekali bahasa, adat istiadat, suku, dan kita harus tetap satu, walaupun itu berbeda. Yang kelima yaitu Konstitusi Negara atau Dasar Hukum Negara adalah UUD 1945, yang terdiri dari banyak pasal dan ayat, khususnya ada juga pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang ketiga yaitu fungsi dari identitas nasional. Fungsi dari identitas nasional ada 4. Yang pertama yaitu sebagai pemersatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional dijadikan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Yang kedua yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, identitas nasional yaitu suatu ciri khas adanya negara tersebut. Dengan adanya pembeda dengan bangsa lain, akan menjadi lebih khusus dan lebih spesifik. Yang ketiga, yaitu sebagai landasan negara. Digunakan sebagai pedoman, pegangan, dan merupakan pemersatu untuk mewujudkan suatu tujuan negara. Yang terakhir adalah sebagai identitas negara tersebut, di mana identitas nasional dijadikan sebagai suatu negara untuk lebih unggul daripada negara lain. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu unsur-unsur identitas nasional. Ada 3 unsur terpenting identitas nasional. Yang pertama yaitu agama. Di Indonesia, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis, yang artinya Indonesia atau penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing. Agama yang diakui oleh Indonesia ada 6. Yang pertama yaitu Buddha, kedua Konghucu, ketiga Kristen, keempat Katolik, kelima Islam, dan keenam Hindu. Unsur yang kedua yaitu suku bangsa. Di Indonesia memiliki pembedaan suku bangsa atau bahasa suku mereka masing-masing. Misalnya di Medan terdapat suku Batak, di Jambi ada suku Hubu, di Jawa ada suku Sunda, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia memiliki beribu-beribu suku yang tersebar di wilayah atau daerah Indonesia. Yang ketiga yaitu kebudayaan, merupakan unsur yang paling terpenting dalam identitas nasional. Indonesia kaya akan kebudayaannya di berbagai daerah.
Hal tersebut menjadi suatu ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pembahasan terakhir yaitu faktor terbentuknya identitas nasional. Ada 5 unsur faktor pembentuk identitas nasional yang terpenting. Yang pertama yaitu sikap primordialisme. Apa sih sikap primordialisme itu? Primordialisme adalah sikap kecintaan terhadap identitas yang didasarkan pada golongan dan kesamaan etnis atau suku. Yang kedua, berdasarkan pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa juga menentukan faktor pendukung identitas nasional. Yang ketiga adalah praktik keagamaan. Praktik keagamaan adalah ritual yang didasarkan pada keyakinan individu dan dilakukan secara kolektif. Selanjutnya yang keempat adalah sejarah bangsa, seperti Orde Lama dan Orde Baru. Sejarah bangsa adalah suatu narasi masa lalu yang dijadikan sebagai memori kolektif yang digunakan masyarakat pada zaman sekarang. Yang terakhir unsur-unsurnya adalah suatu solidaritas organik yang berarti integrasi sosial yang didasarkan pada ketergantungan masyarakat akibat suatu pembagian kerja. Sekian semua pembahasan identitas nasional yang telah saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata dan kurang jelas, mohon maaf dan selamat menonton.